Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An amiril mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dari Amiril Mukminin Abi Hafs, nama aslinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja sahnya amal itu dengan niat, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang memperoleh apa yang ia niatinya. Maka barang siapa ada oleh hijrahnya dia, yaitu menuju kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya yaitu menuju kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa ada hijrahnya dia yaitu karena dunia yang ia akan mendapatkannya, awimro'atin atau perempuan yang kihwa yang ia akan menikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka adapun hijrahnya dia yaitu menuju kepada apa yang ia hijrah menuju kepadanya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana? Faman kanat hijratu li dunya ila Allah wa rasuli baru. Baik, ini setahun udah mau nutup. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam memberikan keterangan bahwa siapa orang yang beramal niatannya karena Allah sesuai dengan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia diterima niatnya dan amalannya itu kalau niatnya itu karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sesudah kita mengetahui bahwa amalan itu bergantung niat, bagian seorang hamba dari amalannya itu adalah poinnya pada niatnya, bukan pada rupanya. Diberikan gambaran oleh Nabi, siapa orang yang niatnya pada hijrah kala itu, niatnya beribadah, pengen dekat dengan Allah, menjunjung tinggi perintah Rasulullah, maka hijrahnya itu menuju ketaatan kepada Allah
Allah dan mematuhi perintah Rasulullah sehingga mendapatkan ganjaran yang besar, mendapatkan balasan yang agung lantaran memiliki niat-niat yang baik. Maka sebutan hijrah ini, saudara, berbicara hijrah pada hadis ini bukan titik beratnya pada hijrah, tapi hijrah ini sebagai sampel menurut para orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hijrah disebutkan secara khusus, tapi maksudnya dalam seluruh syariat Islam, walaupun bentuknya baik tapi belum tentu dinilai baik, karena penilaian itu bukan dari bentuk tapi dari niatnya. Sebab contoh kedua, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa orang yang hijrahnya, jadi niat pada hijrahnya supaya mendapatkan keuntungan duniawi, bisa berdagang dia, bisa meraup keuntungan dia, begitu. Atau niatnya karena biar ketemu perempuan cantik supaya dia memperbaiki keturunan yang tadinya kulitnya kurang putih, ya hitam begitu maksudnya. Biar punya bini yang putih warna kulitnya, maka bila niatnya itu, maka niatan itu namanya buruk, meski gambarannya adalah hijrah. Gambarannya hijrah. Bareng-bareng berangkat ke Madinah kala itu, tapi tidaklah sama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tergantung motivasi niatnya. Dulu ada namanya Ummu Qais. Ummu Qais muslim, punya pacar non muslim. Dibilang, kalau mau ya hijrah ke Madinah, baru gua mau kawin sama lo. Maka orang ini hijrah juga ke Madinah demi kekasihnya namanya Ummu Qais. Maka disebutlah orang itu dengan sebutan muhajir, Ummu Qais. Orang yang hijrah demi mendapatkan perempuan cantik yang namanya Ummu Qais. Kenapa ibadahnya tidak diterima, hijrahnya? Kenapa enggak ada ganjaran? Karena motivasi yang pertama, niatannya berdagang. Motivasi yang kedua, niatannya meminang. Masing-masing dari berdagang dan meminang tidak dinilai hijrah karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut dunia? Karena wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dunia, saudara, hakikatnya seluruh makhluk Allah sebelum negeri akhirat. Itu dunia. Di dalamnya ada kekuasaan, di dalamnya ada kepangkatan. Itu begitu. Seperti ada orang pergi dari kampung ke kota, niatnya memperbaiki ekonomi dia, namanya disebut muhajir ila dunya yusibuha. Begitu hijrahnya, karena dunia yang akan dia mendapatkannya. Dunia
bisa juga maknanya sesuatu yang menjadi kesenangan orang. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Inilah dunia namanya, ma yutamatta'u bih. Itu dunia. Lalu kenapa perempuan disebutkan? Bukankah perempuan itu bagian dari dunia? Bahkan dalam satu hadis Nabi menyatakan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan yang terbaik adalah istri salehah. Bukan maknanya istri yang namanya saleha. Bisa jadi namanya saleha, laki diomelin mulu sama dia. Bisa jadi, tapi yang memiliki karakter soleha, meski namanya bukan soleha. Begitu saudara. Kenapa Rasulullah SAW menjelaskan kata perempuan, padahal kata perempuan itu masuk dalam kategori sebutan dunia? Maksudnya adalah memberi penegasan dan memberikan tahu dengan amat sangat besar fitnahnya perempuan bagi seorang laki-laki. Bahkan hadis ini berangkat gara-gara ada orang yang hijrah demi mengejar perempuan namanya Ummu Qais, sebagaimana Imam Tabarani jelaskan di dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir. Maka yang membuat orang tertipu di dalam perjalanan menuju kepada Allah dua hal: dunia dan perempuan. Begitu. Siapa saja orangnya yang membuat dia terjebak untuk pengen dekat dengan Allah, menjadi dia jauh, penyebabnya adalah bisa karena materi, bisa juga karena perempuan. Bila kemudian dia tidak terjebak pada dua hal ini, maka perjalanan dia menuju kepada Allah akan selamat dengan niatan dia. Seorang sufi besar, Imam Al-Hafidh As-Silafi, beliau menyatakan ara talibad dunya wa in tala umruhu wa nala minad dunya sururan wa an'uma kabanin bana bunyanahu fa aqamahu falamma stawa ma qad banahu tahaddama. Aku melihat orang-orang yang mengejar dunia sekalipun umurnya panjang, lalu dia mendapatkan kesenangan dan kenikmatan dari dunia yang dia kejar, tak ubahnya seperti orang yang bikin bangunan yang amat sangat megah. Setelah bangunan itu telah terjadi apa yang dia bangunnya, maka dia robohkan bangunan itu, saudara. Dunia kayak begitu. Dunia itu dhillun zail, sesuatu teduhan yang akan bergeser. Kayalah kita diam di dalam sebuah pohon besar yang merasa adem lantaran tidak kena terik matahari di bawah teduhan ini, tapi dia tidak ingat ketika matahari itu berjalan ke arah barat, panas juga dia, karena teduhan itu tidaklah lama, sekedar bayang-bayang doang. Dunia begitu, enggak lama.
Dipikir 2 kali periode itu lama, enggak juga, maka mintalah nambah 1 periode lagi. Jangan dicatat. Ente main dicatat ini. Dunia itu begitu. Dunia. Maka jangan mau kita digenggam dunia. Tapi dunia harus ada di genggaman kita. Kita di dunia ini enggak dicela kita mencari dunia, atas asal tujuan kita adalah akhirat. Maka kalimat hijrah yang diangkat, saya pengen tutup aja hari ini ngaji kita, karena memang minggu depan juga udah nggak ngaji masalahnya nih. Jadi nanti biar nggak nanggung. Ketika hadis ini mengangkat kalimat hijrah, ini bukan hijrah titik beratnya. Ini hijrah namanya kutang, saudara. Begitu, namanya sampel. Yang dimaksud dari isinya yaitu adalah niat. Maka kebahagiaan seorang muslim berangkat daripada dia punya niat. Maka niat ini namanya disebut pohonan yang harus ditanam. Kalau kita pengen dalam keadaan tidur tapi dinilai ibadah. Seorang sufi ditanya, ada seorang sufi nanya sama gurunya, "Guru, bagaimana saya supaya dari melek mata sampai merem mata, melek lagi ibadah terus? Enggak berhenti dari ibadah. Padahal 24 jam guru saya pengen ibadah sama Allah. Bisa enggak?" Dijawab oleh sang guru, bisa. Caranya niat aja. Kita mau tidur, saya niat ya Allah, nanti malam mau tahajud. Tidaklah melek kecuali adzan subuh. Tidurnya dinilai tahajud karena dia ibadah. Begitu. Dia tidur, niat saya mengistirahatkan badan untuk besok mencari nafkah demi anak istri supaya bisa ibadah. Tidurnya dinilai ibadah. Maka orang muslim itu dalam berbagai kesempatannya tidak ada yang namanya tidak ibadah. Dia ibadah. Kenapa muslim itu abadi di surganya? Karena punya niat. Andai pun Tuhan kasih umur dia 1000 tahun, andai pun kasih umur sama dia abadi di dunia, dia akan bertahan pada keislaman dia terus. Maka balasan dari bertahan melanggengkan keislaman itulah yang menyebabkan dia nanti di akhirat di surga khalidina fiha abada. Kenapa orang non muslim di neraka selama-lamanya? Karena dia niat andai diberi umur ribuan tahun, dia bertahan kepada kekufurannya. Karena dia bertahan pada kekufurannya, niatan itu dibalas. Innamal a'malu binniyat. Maka nerakanya khalidina fiha abada. Bila muslim yang malas, niatnya pengen melanggengkan keimanan, namun pada praktek amalnya tidak, maka dia bakal mampir dulu, tapi tidak langgeng karena niatnya tidak mau melanggengkan kemaksiatan. Tetap di hati kecilnya pengen meninggal husnul, walaupun tukang mabok. Tukang mabok pengen matinya husnul, apalagi yang tukang ngaji. Begitu. Maka dia tetap bakal ujungnya ke dalam surganya Allah. Maka saudara, sebagai saya mau menutup daripada kajian ini, agar supaya singkat, supaya masuk pada titik berat materi kita, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, beliau menyatakan, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir rohan
walakin irhal minal aqwan ilal mukawwin. Jangan Anda hijrah dari alam kepada alam. Maka kalau itu perputaran Anda tak ubahnya seperti keledai penggilingan, dari satu titik hanya muter kepada titik berikutnya. Hidup untuk makan, makan untuk hidup, tidak ada gunanya bila program hidupnya kayak begitu. Walakin irhal minal aqwan ilal mukawwin. Tapi hendaklah kita pandai hijrah dari alam kepada Sang Maha Pencipta alam. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka dunia, perempuan, ini bagian dunia, asal kita niatnya benar, ini adalah bagian daripada akhirat. Maka perempuan yang solehah adalah khairu mata'id dunya, sebaik-baiknya adalah perhiasan dunia. Mau kaya zaman kaya apa aja, kalaulah dia punya istri yang solehah, enak dia. Bisa jadi rem manakala lakinya menggas, bisa menjadi gas manakala lakinya ngerem. Begitulah perempuan yang solehah. Dibagi duit sama lakinya 20.000, dia berkata, ya Rabbana alhamdulillah bang, gede banget 20.000. Kata lakinya, lu mau menghina mulu sama laki. Kata dia, enggak bang, demi Allah bang, ini cukup seminggu. Ini diam aja, nih lagi cerita laki-laki yang isinya soleha nih, diam aja begitu. Itu begitu. Maka kemudian lakinya bertanya, beli apaan? Garam bang. Begitu. Dan abang kalau pengen paham ini cukup setahun, beli apa? Kalender. Gitu. Jadi sampai 31 Desember cukup. Maka perempuan saleha itu enak, mengenakan. Itu kayak begitu. Hidup ini bahagia. Begitu. Dalam keadaan apapun, menyenangkan. Karena perempuan itu dalam bahasa Arab disebut zauj. Zauj itu apa? Pasangan. Dia tidak rendah di bawah kita dan dia tidak tinggi di atas kita. Maka perempuan itu dicipta dari tulang rusuk. Kenapa tidak dari tulang kaki? Karena dia dicipta bukan untuk diinjak-injak martabatnya oleh seorang laki-laki. Bukan juga dari tulang kepala, karena bukan untuk dia menguasai dan menindas kaum laki-laki. Tapi dicipta dari tulang rusuk yang dekat dengan hati, karena memang hidup dia harus sehati di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah apa yang di jagat raya ini, saudara, dijadikan media untuk kita menuju hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh alis, jadikan alis ini media kepada Allah. Alis ini dari dulu enggak pernah kita kerok, dari kecil panjangnya segini-gini aja. Lain dengan rambut kepala, berkali-kali kita cukur, gondrong lagi, cukur lagi, gondrong lagi. Sebuah isyarat kalau mau menuju kepada Allah. Duit begitu, kalau kita tidak dipotong dengan ada kotak amal Jumat diisi, alamat duitnya nggak bakalan berkembang dan nggak bakalan banyak. Kalau dia demen kayak rambut pala bersedekah, makin gondrong lagi, makin gondrong lagi, makin gondrong lagi. Ini aja sudah menuju kepada Allah, menuju kepada Rasulullah. Wajar bila kemudian Rasul menyatakan mana kosomalun min sodako, enggak bakalan berkurang harta dengan dipotong. Kayak ini rambut enggak berkurang, makin panjang, makin panjang, dan makin panjang. Lihat orang yang enggak gemar bersedekah,
ujungnya di sedekahnya paksa dia. Masuklah rumah sakit, dia kudu sedekah, mana wajib lagi. Begitu, mana sedekahnya luar biasa. Ada orang yang minta sama Allah sakit. Nih yang ngaji nih, ada nggak yang minta sama Allah minta sakit? Yang ngaji nih saya mau tanya, ada nggak? Mintanya apa? Sehat. Saya curiga apa dari mulut apa dari hati? Dari mulut apa dari hati? Serius? Baik. Teman saya pengen berangkat haji. Maka caranya dia pengen berangkat haji, dia nabung 50.000, 100.000 di bank demi supaya bisa berangkat haji. Maka ketika dapat dia punya duit 25 juta di bank, maka pihak bank bakalan telepon, saudara, uang Anda udah cukup untuk nyetor haji, dah setorin. Itu begitu orang yang pengen haji. Begitu juga ada orang yang pengen sakit, tiap bulan dia nyetor. Nanti ketika udah kumpul duitnya, maka malaikat lapor sama Allah, ya Rob, ini orang duitnya udah cukup buat bayar rumah sakit, tolonglah kasih sakit. Ada nggak? Katanya nggak ada tadi yang minta sakit. Minta mau sehat, tuh nyetor mau kotak amal masjid, santunan yatim, apalagi sekarang nih Sya'ban mau Ramadan, biar orang miskin tuh bisa dia ibadah dengan tenang, keluarkan zakat di bulan Sya'ban supaya si miskin Ramadannya tenang ibadahnya kepada Allah. Itu namanya orang mengerti. Itu mau sakit pakai diminta, dia tiap bulan dia naruh. Buat apa? Minta apa? Dia minta sakit. Kalau minta sehat mah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Shadaqatu nolak bala. Itu begitu, saudara. Oleh karena itu, jangan kita hijrah dari dunia menuju kepada dunia, tapi hijrahlah dari dunia menuju ke pemilik dunia. Jadikan segala yang ada media untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita, coba cek tangan kirinya, lihat tangan kiri telapaknya ada angka 81 Arab. 8 tuh kayak V kebalik, Romawi 5 kebalik, 81. Ada nggak? Yang nggak ada saya curiga, bro, takut bukan ciptaan Allah doang. Ada nggak? Ada yang rada putus-putus, ada yang nggak. Moga walaupun putus-putus rezekinya nggak putus. Yang tangan kanan ada angka 18. Itu dipelajari untuk hijrah menuju kepada Allah. Maka 18 itu artinya 18, saudara. 81 itu artinya 81. 81 ditambah 18 berapa? Berapa? Walillahil asmaul husna. 99 itu asmaul husna. Maka tangan ini tidak layak untuk mencolok-colok orang, tapi tangan ini untuk membantu orang lain. Tidak boleh tangan ini digunakan untuk sesuatu yang tidak punya nilai manfaatnya, saudara. Karena di tangan kita ada asmaul husna, yang tangan ini harus punya nilai manfaat besar. Maka media dunia ada sekarang Facebook, ada YouTube, ada IG, ada WA, itu barang dunia. Jadikan media penghantar menuju akhirat. Dakwahkan yang baik-baik ditulis di situ. Jangan sebarkan yang hoa-hoa yang tidak punya nilai manfaat. Supaya apa? Supaya kita mengerti betapa banyak media untuk hijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara,
Kalau ngomong dunia, jujur saja, maka kita selama kita hidup di dunia ini, saudara, harus bisa apa saja kita angkut, kita bawa menuju kepada Allah dan Rasulnya. Wajar bila hadis ini walaupun urutannya nomor 1, walaupun hadis ini sedikit nampaknya, tapi kategorinya min jawami'il kalimnya Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Nabi bersabda, utitu jawami'al kalim, aku diberikan oleh Allah simpulan-simpulan kata, ngomongnya singkat tapi isinya berjam-jam dan berbulan-bulan. Itulah kehebatan daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu hadis ini meski di nomor 1, kemanfaatannya amat sangat menyeluruh, kandungan isinya amat sangat besar. Maka karena itu Imamun Nawawi menulis ini di dalam hadis Arba'in sebagai ranking nomor 1 mengikuti tuntunan ulama salaf. Imamul Bukhari bagaimana di dalam Sahihul Bukhari mengurutkan hadis ini sebagai nomor urut 1. Sebab itu ulama menganjurkan agar supaya mengawali kitab-kitab yang dikarang siapapun dia, disampaikan hadis ini karena amat sangat besar manfaatnya. Betapa peranan niat amat sangat penting di dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Maka kata Imam Abu Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, laisa fil ahadisi ajma'u wa aksaru faidatan min hadzal hadis syarifi. Tidak ada dari sekian banyak hadis yang paling top, paling banyak manfaatnya, paling banyak pengaruhnya, paling banyak faedahnya selain daripada hadis yang diurut pada nomor 1 pada urutan yang disebutkan oleh Imamun Nawawi. Sebab apa? Sebab hadis ini ngomongin niat, sedangkan niat kita sudah maklumi, mahalluhal qalbu, tempatnya hati. Betapa kita dididik untuk konsen terus untuk menata hati, untuk mendandani hati, untuk meluruskan hati, untuk mengkinclongkan hati. Sebab di sanalah tempat bersarangnya yang namanya niat, saudara. Oleh karena itu penting sekali kita dengan niat ini. Bahkan ibarat solat, niat adalah imam, dan aktivitas muslim kesehariannya adalah makmumnya. Baik buruknya aktivitas seseorang bergantung kuat pada baik dan buruknya niat. Maka kita pasang niat. Bila ngaji kita terakhir pada malam hari ini menghadapi Ramadan, niatkan sekarang bahwa Syawal kita akan ngaji lagi, sehingga walaupun ngaji itu terpotong Ramadan, maka kita masih dapat ganjaran ibadah. Ternyata enggak nyampe Syawal, umur kita habis, maka kita wafat dalam keadaan niat menuntut ilmu, dan sehingga ketika kita wafat kita dicatat sebagai orang yang mati syahid, sebab mati di dalam niatan menuntut ilmu. Padahal kita tidak ngaji karena niat nanti Syawal saya mau ngaji lagi dan meneruskan kajian ini. Niat itu akan berperan pada hidup dan kehidupan seorang muslim. Karena itu saudara-saudara sekalian, kalaulah kita berbicara tentang niat, hadis ini mempengaruhi sepertiga dari apa yang ada. Sebab amalan seorang hamba bisa lewat hati,
amalan seorang hamba bisa lewat lidah, amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba bisa lewat anggota tubuhnya, sedangkan niat adanya pada salah satu daripada itu, yaitu adanya pada hati. Maka dari hati ini memunculkan segalanya. Kenapa kita mau ngaji maghrib begini capek-capek ngaji? Ada niat pengen jadi muslim yang baik di mata Allah, pengen menjadi ahli warisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tidak warisin duit, Nabi warisin ilmu. Maka kita menuntut ilmu dalam rangka memungut warisan-warisan daripada Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka peranan niat amat sangat kuat. Sah tidak sahnya ganjaran atau tidak dapatnya ganjaran bergantung kuat pada ini niat. Maka di sana bakal muncul ada ikhlas, di sana ada muncul ada yakin, di sana ada muncul ada zuhud, di sana ada muncul ada tawakal, di sana ada muncul berbagai akhlak-akhlak mulia berangkat daripada niat ini. Demikian di sana ada riya, di sana ada ujub, di sana ada sombong, di sana ada dengki, dan seterusnya. Itu juga cabang-cabang yang berangkat daripada pondasi yang disebut niat. Maka niatkan kita hadir di jagat raya ini bukan untuk menghitamkan jagat raya dengan maksiat yang ada, tapi untuk menerangi sebisa kita. Kalaulah kita bisa untuk menjadi lampu mercusuar yang bisa menyinari berbagai-bagai wilayah, kalaupun tidak bisa, paling tidak kita menjadi lilin yang bisa menyinari sekeliling anak bini rumah tangga kita. Inilah pentingnya daripada kita mengkaji hadis niat ini. Dan hadis ini dijelaskan rawahu Imam al-Muhaddisin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam para ahli hadis, yakni Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Yang dua kitab ini menjadi rujukan kaum muslimin. Sesudah Al-Quran baru Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Segini ajalah. Saya tidak mau panjang-panjang daripada kajian ini, supayalah kita bisa singkat di dalam mengkaji hadis ini. Dan kita akan meneruskan nanti di ba'da Ramadan hadis nomor urut 2 tentang tahapan dalam kita beragama. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Dan itu adalah maratibuddin yang paling penting di dalam kehidupan ini. Segini saja untuk menyingkat daripada kajian kita. Minta izin, minta redha, saya mau batasi kajian hadis yang nomor 1 sampai segini saja. Moga dapat difahami betapa luasnya kandungan daripada satu hadis saja daripada kalamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah. Sekarang ini kami mengkaji salah satu sabdamu, hadis tentang niat. Ya Rasulullah, kami berniat untuk terus mentauladani dan mengikuti ajaran-ajaran-Mu. Ya Rasulullah, beri pengakuan kepada kami semua sebagai umat-Mu, berikan kami pengakuan sebagai umat-Mu, dan kami semua selamat selalu mendapatkan syafaat dan bimbingan dari-Mu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, salawatullah wassalamuhu alaihi alaika wa ala alika ya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya.